Salam sehat dan tetap semangat untuk seluruh siswa kelas 10 SMA Santo Yosef. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari materi teks eksposisi. Masih bersama saya Heribertus Triwardono MPD. Ada dua kompetensi yang diharapkan bisa tercapai. Yang pertama, bisa mengidentifikasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, bisa mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan dan secara tertulis. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, ciri teks eksposisi. Dan keempat, struktur teks eksposisi. Nanti disertai dengan contoh-contohnya. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu teks eksposisi, yaitu karangan yang ditulis dengan maksud untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Inti dari teks eksposisi adalah memaparkan atau menjelaskan. Tentu saja di dalam memaparkan atau menjelaskan harus ada pernyataan pendapat atau yang sering disebut dengan tesis, disertai argumen-argumen pendukung sehingga apa yang kita tulis itu bisa dipercaya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pembaca akan semakin jelas, ya. Lalu apa tujuan teks eksposisi? Yaitu untuk menjelaskan, menerangkan sesuatu atau memberikan informasi kepada pembaca sehingga pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Menjelaskan, menerangkan agar pembaca semakin jelas informasinya. Tentu saja dengan catatan bahwa eksposisi harus disertai dengan data faktual, artinya suatu kondisi yang benar-benar terjadi. Lalu eksposisi bersifat non-fiksi. Sumber karangan dapat diperoleh dari hasil pengamatan, bisa saja penelitian atau pengalaman kita. Lalu bentuk teks ini bisa digunakan dalam ceramah, mungkin bisa saja di perkuliahan, pidato, tulisan editorial, opini, dan sejenisnya. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, mengemukakan pendapat disertai fakta. Jadi mengemukakan pendapat itu harus ada faktanya, ya, fakta pendukung. Yang kedua, menyampaikan atau penyampaian secara lugas dan komunikatif. Di sini dititik beratkan pada memberikan informasi-informasi terkini. Yang ketiga, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang keempat, penjelasannya disertai data yang akurat. Data yang akurat bisa saja melalui penelitian, pengamatan, bisa saja disajikan angka-angka. Strukturnya seperti apa? Struktur teks eksposisi yang pertama adalah pernyataan tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi ada 3. Penegasan ulang ini sering disebut rekomendasi atau juga bisa dikatakan sebagai kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Apa itu tesis? Tesis ini berisikan pendapat atau prediksi dari penulis berdasarkan sebuah fakta. Argumentasi berisi argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis. Penulis memaparkan serangkaian argumen yang disertai dengan bukti atau fakta untuk memperkuat argumen tersebut. Penegasan ulang, pendapat atau rekomendasi merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini juga bisa disebut sebagai suatu kesimpulan. Contohnya seperti apa? Ini contoh yang pertama, pendapat atau tesis. Narkoba berbahaya bagi generasi muda. Itu pendapat kita. Narkoba itu sangat berbahaya bagi generasi muda. Pendukungnya apa kok dikatakan bahwa narkoba berbahaya bagi generasi muda? Yang pertama, sebagian besar penyalahguna narkoba adalah para pelajar SMP dan SMA, ini masih para pemuda. Yang kedua, efek kerusakan akibat narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri tetapi juga orang-orang muda di sekitarnya. Sehingga memang betul bahwa narkoba berbahaya bagi para generasi muda. Lalu rekomendasinya atau penegasan ulang seperti apa? Generasi muda calon penerus seharusnya menyiapkan diri sebagai pemuda berkualitas dan menghindari narkoba karena efeknya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contoh yang kedua, pendapat atau tesis. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kita memiliki pendapat bahwa bumi saat ini memang sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang sangat serius. Apa yang menjadi argumennya?
Satu, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktek pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, dan 241 gempa bumi. Yang ketiga, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktek pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Ini yang menjadi argumen kita untuk mendukung bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Lalu rekomendasinya apa? Penegasan ulang seperti apa? Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ya, ini rekomendasi ya. Meskipun tidak mungkin mengatasi semua masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan struktur teks eksposisi. Ya, mudah-mudahan semakin jelas dan tetap semangat. Terima kasih. Untuk tugas bisa dikerjakan